Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Terkhusus bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan PPG guru tertentu, yang sekarang sedang bergelut dengan tugasnya di PMM. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tata cara untuk membuat tugas di modul yang sudah disediakan di PMM, khusus bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG tertentu tahun 2024. Oke, sekarang saya sudah buka PMM-nya. Kita langsung saja buka sertifikat pendidiknya. Kemudian di sini kita scroll ke bawah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tugas di modul 3 Bapak Ibu, yaitu pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, di mana ini merupakan salah satu tuntutan kepada Bapak Ibu yang sedang melaksanakan PPG guru tertentu. Oke, kita klik ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua modul ya Bapak Ibu ya. Modul keragaman peserta didik dan modul pendidikan inklusif. Kemudian ada post testnya. Silakan Bapak Ibu kerjakan ini semua terlebih dahulu Bapak Ibu. Kemudian yang paling bawah pastinya di sini kita diminta untuk melengkapi jurnal pembelajarannya. Oke, kita klik dulu Bapak Ibu. Kemudian kita baca instruksinya. Instruksinya, pilihlah satu tugas terbaik versi Anda dari topik yang dipelajari untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Berarti topiknya ada dua tadi Bapak Ibu ya, yaitu topiknya ada dua tadi. Berarti topiknya itu adalah keragaman peserta didik dan pendidikan inklusif ya. Berarti ada dua itu topiknya. Pilih di antara dua itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita baca lagi ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran. Yaitu yang pertama, menyertakan dokumen tugas terbaik yang dipilih. Kemudian menyertakan umpan balik rekan sejawat dari mitra terlibat, baik itu peserta didik atau guru ataupun mitra lainnya. Kemudian digabung dalam satu file dan format PDF 10 MB seperti biasa. Kemudian tugas terbaik versi Anda berarti Anda lebih yakin atau puas, Anda lebih senang, Anda lebih bisa memaknai tugas tersebut. Nah, kembali ini ada catatan penting yang perlu Bapak Ibu baca ya. Nah, tidak ada benar atau salah Bapak Ibu, selama tugas itu terbaik versi Bapak Ibu semua. Oke, sekarang saya hanya akan memberikan sedikit informasi mengenai cara membuatnya saja Bapak Ibu ya. Nah, cara membuatnya itu macam-macam Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buat dalam menggunakan Canva ya, seperti ini, menggunakan Canva boleh, atau Bapak Ibu mau menggunakan PowerPoint, oke, atau Bapak Ibu mau menggunakan Microsoft Word, oke. Nanti Bapak Ibu ekstrak ke PDF seperti itu. Oke, sekarang supaya lebih mudahnya saya akan menggunakan Microsoft Word Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya sudah mengerjakannya. Nah, ini bentuk yang saya buat. Di sini Bapak Ibu bisa tambahkan covernya, misalnya kan covernya ada judulnya, kemudian ada logo sekolah atau Tuturi Handayani, kemudian ada nama Bapak Ibu dan lain sebagainya. Ini saya buat versi saya seperti ini ya Bapak Ibu ya, simple sekali. Nah, saya buat di Microsoft Word. Judulnya yang saya ambil topiknya itu tentang keragaman peserta didik kelas 1 SD ya Bapak Ibu. Ini kita bikin titik saja, SD negeri berapa kayak gitu ya, atau SMP berapa seperti itu dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini saya buat pendahuluannya dulu. Nah, di pendahuluan itu berarti kita menceritakan tentang bentuk dan karakter yang ada di sekolah kita, tentang keragaman yang ada di sekolah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Intinya keragaman yang ada di sekolah kita itu seperti apa sih Bapak Ibu ya. Singkat, ringkas saja dan padat seperti itu Bapak Ibu ya. Misalnya di sini, pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kemampuan akademik anak-anak. Di kelas 1 SD atau sekolah dasar, peserta didik datang dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi maupun kemampuan belajarnya. Keragaman ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif dan efektif. Nah, keragaman peserta didik kelas 1 mencakup perbedaan hal yang dalam hal kemampuan akademik, latar belakang keluarga, bahasa, serta pengalaman belajar sebelumnya dan lain-lain sebagainya. Oke. Kemudian di sini saya buatlah rumusan masalahnya, karena ini kan ada yang mau saya bahas seperti itu, yang mau kita bahas di dalam tugas kita itu apa saja, keragamannya bentuknya apa saja. Jadi saya buat rumusan masalah seperti itu. Nah, di sini ada 3 rumusan masalah.
Misalnya, apa saja bentuk keragaman yang ada di kelas, bagaimana keragaman tersebut mempengaruhi proses pembelajaran, kemudian strategi apa yang dapat kita terapkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga nih tujuan penulisannya. Kalau ada rumusannya berarti ada tujuannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini tujuannya saya buat mengidentifikasi bentuk-bentuk keragaman peserta didik, kemudian menganalisis dampak keragaman tersebut terhadap proses pembelajaran, lalu menyusun rekomendasi strategi pembelajaran dan lain sebagainya. Oke, lanjut masuk ke pembahasannya. Nah, pembahasannya berarti sesuai dengan rumusan masalahnya. Nah, buat pembahasannya, misalnya di sini bentuk keragaman peserta didik, kemudian saya jabarkan sedikit, kemudian pengaruh keragaman peserta didik terhadap proses pembelajaran, kemudian strategi pengelolaan keragaman peserta didik. Nah, kemudian saya buat kesimpulannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini bisa dibuat berdasarkan versi kita masing-masing kan. Berarti intinya kan tidak ada salah dan benar. Silakan Bapak Ibu buat sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya seperti itu. Nah, saya akan sedikit memberikan referensi untuk membuatnya. Bapak Ibu bisa cari. Misalnya Bapak Ibu mau buat topiknya tentang keragaman peserta didik di PMM Bapak Ibu klik kan. Di sini kan sudah ada nih Bapak Ibu. Kalau Bapak klik bagian ini, nah muncul yang ini kan Bapak Ibu. Nah, ini kan langsung dari PMM-nya. Nah, Bapak Ibu ambil bagian ini juga bisa. Kemudian diadopsi. Bapak Ibu semua adopsi, kemudian disesuaikan dengan lingkungan sekolah Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu ambil ini semua tap copy paste, ya nggak bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kan materi yang ada di PMM-nya seperti itu. Oke Bapak Ibu ya. Saya rasa demikian ya Bapak Ibu, penjelasan singkat dari saya. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga Bapak Ibu semuanya lulus PPG dan mendapatkan hak sertifikat pendidiknya dan mendapatkan sertifikasi. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan atau mungkin ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.